Ya, walaupun deklarasi RK Suswono ini sudah dilakukan, 12 partai politik Kim Plus termasuk ada juga PKS, Nasdem dan juga PKB. ada PKB di situ. Namun kalau kita berangkat dari hasil survei SMRC yang menyatakan ternyata grassroots dari ketiga partai politik ini lebih cenderung kepada Anies Baswedan. Kita akan ulas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat pagi, Mas Denny. Pagi. Kang Denny, assalamualaikum. Salam. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bang M. Khalid, juru bicara PKS. Selamat pagi, Bang Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Kang Denny dulu ya, Bang Khalid. Kalau melihat hasil survei yang terbaru dari SMRC bahwa ternyata kita ngambil suara PKS dulu ya, 94% suara dari grassroots PKS ini ke Anies Baswedan. Mungkin boleh dijabarkan juga seperti apa hasil temuannya? Ya, dalam survei terakhir ya yang dilakukan SMRC, kita juga melakukan analisis cross tabulasi bagaimana dukungan dari masa pemilih partai terhadap calon gubernur. Dalam hal ini kita highlight dua nama yang sangat kompetitif, Anies Baswedan versus Ridwan Kamil. Nah, kita melihat untuk PKS pemilihnya itu sangat solid, mendukung Anies Baswedan sampai 94%. Itu luar biasa solidnya begitu ya. Sementara Ridwan Kamil hanya dapat 5%. Jadi sebetulnya kalau kita tanya orang-orang PKS di akar rumput, mereka maunya kalau Anies dua nama Baswedan. itu Anies Baswedan gitu ya. Nah, perkara Anies bisa maju atau enggak itu soal lain. Kita dalam survei tidak Suara memberikan dari framing grassroots-nya gitu lah ya. Betul, Suara kira-kira hatinya ya. itu yang ingin dipilih oleh mereka. Ya. Dengan gambaran seperti ini, PKS 94%, Nasdem dan juga PKB 70-an% begitu ya pemilihnya. Apakah ini nanti akan berpengaruh dalam pemilihan pilkada mendatang? Saya kira kalau dalam pilkada mendatang itu kan sebenarnya publik atau pemilih itu seperti disuguhkan pilihan oleh terutama oleh partai-partai politik ya. Kalau kita melihat konstelasi terakhir memang kelihatannya Ridwan Kamil akan maju satu-satunya dari partai politik ya. Sementara Anies kalau melihat ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Nampaknya nggak dapat tiket Ridwan gitu ya. Kamil itu artinya tidak dapat tiket Anies Baswedan. Nah itu pengaruhnya apa ya buat masyarakat mungkin ada semacam kekecewaan ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh yang mereka inginkan menjadi seorang gubernur ini kan pilkada ini kan memilih putra-putri terbaik bangsa melewati mekanisme persaingan gitu ya. Dan yang terbaik itu artinya menurut masyarakat, bukan menurut segelintir elit. Nah kalau kita tanya masyarakat ya maunya itu ada Anies, maunya ada Ahok, maunya Banyak ada Ridwan lah. Kamil gitu kan. Nah kalau kita lihat, kalau kita mendengarkan aspirasi mereka sebetulnya idealnya nama-nama yang diinginkan itulah putra-putri terbaik di Jakarta yang diinginkan. Namun sayangnya kelihatannya itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Kang Denny, tapi bisa dipetakan nggak sih sebenarnya si para pemilih yang dari PKS ke lebih banyak ke Anies Baswedan ini seperti apa sebenarnya? Apakah potensial nantinya kalau kita kan melihat sudah bergabung bersama Kim Plus juga akan mengikuti suara partai? Atau tetap bersikeras begitu? Ya, Tidak memilih berarti ya? Ini kan konteksnya dalam data tadi adalah ketika yang bersaing dua nama itu, ketika satu lagi tidak ada ya kan mereka nggak punya pilihan lain. Gitu. Pilihannya either dia akan memilih paket yang ada atau mungkin tidak datang ke TPS. Itu satu hal yang mungkin kita perlu kaji lebih lanjut ya. Oke, saya ingin ke Bang Khalid. Bang Khalid, apakah kemudian 94% ini yang kemudian ditemukan oleh SMRC ini ya dihiraukan begitu saja, menempatkan calon di kursi wagub lebih penting ketimbang mendengarkan suara konstituen? Baik, terima kasih. Saya kira apa yang terpantau dengan survei itu denyut nadinya kami juga sudah tangkap ya. Jadi bahwa kami Partai Keadilan Sejahtera juga sudah memberikan dukungan kepada Mas Anies Baswedan di opsi yang pertama. Jadi kami Partai Keadilan Sejahtera memutuskan di opsi yang pertama dengan asumsi bahwa Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar, itu menjadi prioritas kami untuk kami perjuangkan. Namun demikian memang dalam maju di pilkada ada ambang batas. Ambang batas itu persyaratan untuk bisa perahu ini berlayar, dan
hingga bahkan detik terakhir kami sebelum deklarasi Ridwan Kamil Suswono pun itu bahwa kami faktualnya tidak memiliki mitra koalisi, sehingga tiket Anies Baswedan dan Soebul Iman tidak mungkin bisa berlayar. Sehingga kami tentu sebagai partai politik memiliki opsi kedua. Dan opsi kedua inilah yang kemudian kita bisa membangun titik temu dengan koalisi Indonesia Maju. Tentu ini adalah pilihan yang paling rasional ketika dihadapkan antara dua pilihan. Pilihan yang pertama ketika kita mengusung Mas Anies Baswedan dan Pak Soebul Iman tapi tidak bisa berlayar, tapi kita memiliki opsi yang kedua ketika kita bisa mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dan itu bisa berlayar dan insya Allah kita menangkan di Pilkada Jakarta mendatang. Jadi tentu Partai Keadilan Sejahtera mendengar aspirasi dari warga di Jakarta. Tapi kalau dari PKS sendiri khawatir nggak sih Bang? Ada yang mengatakan nih, kalau misalnya PKS meninggalkan Anies, nanti lama-lama PKS ditinggalkan oleh pemilihnya yang kebanyakan ke Anies. Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera dengan Mas Anies ini kan juga cukup panjang. Dari 2017 kami mendukung Mas Anies, kemudian 2024 kemarin kita juga mendukung Mas Anies. Dan Partai Keadilan Sejahtera ini kan sudah menjadi partai yang sudah cukup lama berkiprah di nasional maupun di Jakarta. Kami optimis bahwa dialog yang dewasa, ya, komunikasi politik yang baik dan kinerja yang baik, insya Allah kita akan bisa memelihara amanah dan kepercayaan dari para pemilih kita. Tentu ini yang terpenting bagi kita adalah komunikasi politik yang jujur, yang transparan, yang dewasa, sehingga kita harus sampaikan bahwa inilah realitas politik yang sedang kita hadapi. Jika seandainya misal tidak ada batas threshold, tentu pasangan kemarin Anies Soebul Iman bisa berlayar. Tapi PKS ada barrier, ada batas di mana kekurangan 4 kursi. Dalam sistem perundang-undangan kita mensyaratkan ambang batas threshold itulah yang kemudian kita harus berkompromi dengan titik keseimbangan baru, opsi baru, sehingga pilkada ini bisa kita ikuti, kita bisa membentuk sebuah kesepakatan baru yang bisa memberikan titik temu dari berbagai pihak. Dan kalau kita melihat sosok Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono merupakan pasangan yang sangat bagus. Pak Ridwan Kamil ini adalah seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak yang panjang sebagai kepala daerah, wali kota, dan gubernur Jawa Barat. Dan Pak Suswono memiliki pengalaman panjang sebagai seorang menteri di era pemerintahan Presiden SBY. Perpaduan antara pemimpin lokal, yaitu gubernur, dan seorang mantan menteri, ini merupakan perpaduan yang bisa kita sajikan sebagai alternatif ketika pasangan Anies Soebul Iman yang di opsi awal kita tidak bisa lakukan.